Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada sore yang berbahagia ini, kita dapat bersama-sama kembali dalam obsesi sore, obrolan sekitar syariat Islam, persembahan Radio Dahlia 101,5 FM bersama saya Asep Totoh Ghazali dan rekan setia saya Mas Tomo. Semoga kebersamaan kita ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wargi Dahlia, pada sore ini kita akan membicarakan mengenai tujuan utama zikir. Wargi, tujuan utama zikir adalah agar kita senantiasa bisa secara terus-menerus berhubungan langsung dan mengingat Allah Rabbul Alamin. Dengan begitu, maka dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun, kita menjadi sadar dan merasa selalu ditatap dan diperhatikan oleh Allah. Inilah maqam atau tingkat tempat di mana orang-orang yang telah mencapai ihsan. Tentu maqam inilah yang ingin kita capai bersama. Maqam ihsan inilah pula yang menumbuhkan kesadaran ruhani, yang menumbuhkan kesadaran spiritual atau ma'rifah bagi orang yang telah mencapainya. Dengan modal kesadaran makrifah seperti ini, mustahil kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, buruk dan tercela. Yang terjadi justru malah sebaliknya, yakni tersedot dan selalu condong kepada kebaikan dan ketaatan semata. Itulah rupanya hukum spiritual yang berlaku secara universal dalam kehidupan kita. Wargi Dahlia, untuk bisa berhubungan, merasakan dan menyaksikan secara nyata akan kehadiran Allah yang melingkupi segalanya, baik dalam diri kita sendiri, dalam setiap kejadian dan kehidupan sehari-hari, maupun dalam segala wujud ciptaannya dan gerak alam semesta, maka jalannya adalah dengan cara pensucian dan kesucian jiwa, tazkiyatun nafs. Jika jiwa dan hati kita sudah suci, maka ketika melihat segala ciptaan Allah, yang ada hanyalah keagungan dan kebesarannya semata. Pensucian dan kesucian jiwa tidak bisa kita raih kecuali bagi orang-orang yang telah mendidik jiwanya dengan zikrullah. Dengan zikir akan menjadikan jiwa, hati dan pikiran kita suci dan bersih. Pada saat yang sama, kita akan senantiasa melakukan hal-hal yang suci pula. Itulah yang disebut dengan amal soleh atau kesolehan sosial sebagai perwujudan dari zikir amaliyah. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, agar menjadi lebih berarti, ritual zikir harus dilanjutkan dengan zikir amaliyah dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal ini dilakukan melalui amal soleh dalam kehidupan nyata. Dan ini sebagai implementasi dan efek dari zikir yang kita lakukan itu sendiri. Caranya dengan senantiasa memburu dan melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti sedekah, peduli terhadap orang lain, gemar menolong orang lain, dan senantiasa taat kepada Allah dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Semua itu dilakukan berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada sunnah
dilakukan tidak sebatas tindakan peribadatan ritual semata, tapi mencakup kebiasaan dan perilaku beliau. Prinsip yang dilakukan dalam hal ini adalah ketulusan hati, yakni ikhlas dan ridho karena Allah. Selanjutnya membangun kelembutan hati, kehalusan akhlak dan kedamaian hati. Kebiasaan ini berdampak pada kedermawanan, keadilan, keberanian, kasih sayang, lurus hati, baik hati dan tabah hati. Sosok ini akhirnya sebagai pembaharu karakter. Perilaku yang jujur, pengendalian diri dan ketaatan itulah khasnya tindakan-tindakan surgawi. Oleh karena itu tidaklah aneh jika semua tindakan itu kita tegakkan dan laksanakan dalam kehidupan di mana kita berada. Maka dunia ini akan berubah laksana surga. Dan itulah juga jalan dan tempat bagi para nabi dan rasul. Tempat bagi orang-orang soleh, para syuhada, dan orang-orang yang diberi nikmat dan diridhoi. Karena surga akhirat itu dibangun dan dapat diraih hanya dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jika kita melakukan tindakan-tindakan surgawi seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan meraih surga hakiki di akhirat kelak. Sebaliknya, jika di dunia ini yang kita lakukan adalah tindakan-tindakan yang menjurus ke neraka, maka yang kita dapatkan di akhirat kelak hanyalah neraka jahanam belaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wargi dahlia dimanapun wargi berada. Dengan demikian mustahil kita bisa meraih surga ukhrawi nanti sebelum kita menegakkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dan sekarang ini juga. Prinsip-prinsip itu akan bisa berjalan secara normal dan stabil apabila digerakkan oleh mesin yang bernama zikir, yakni mesin zikir samawi. Wargi dahlia dimanapun wargi berada. Zikir sarana canggih untuk mengenal dan mencintai. Wargi, Islam adalah jalan keselamatan dan kebahagiaan bagi segenap manusia. Untuk mencapai keselamatan atau kebahagiaan dunia akhirat adalah dengan takwa. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya kita bisa meraih takwa itu sendiri. Di antara kita tentu ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, taat dan soleh. Salah satu caranya adalah dengan menegakkan 7 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah yang pertama, salat malam, salat subuh tepat waktu dan berjamaah, membaca Al-Quran, dawamul wudu, sedekah, termasuk juga banyak istighfar, termasuk solat duha. Itu 7 sunnah Nabi itu. Jadi solat malam kayak mulai solat subuh berjamaah, solat duha, dawamul wudu, senantiasa punya wudu, banyak istighfar, sedekah. Itu 7 sunnah Nabi itu. Islam selain merupakan sumber kehidupan bagi manusia, ia juga merupakan suatu sistem hidup yang mengatur segala dimensi, segala aspek kehidupan manusia. Islam mengajar kita dalam menjalankan hidup ini agar senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir yang merupakan sarana supra canggih untuk membangun, untuk berhubungan, berdialog dan untuk lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya atau ma'rifatullah. Wargi dahlia, hamba yang telah mencapai ma'rifatullah, dia akan diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mencintainya atau mahabbatullah. Dengan mengenal dan mencintai seperti inilah akhirnya menjadi sarana bagi manusia agar bisa dibukakan tabir yang menutupi dirinya
Dengan terbukanya tabir itu, maka barulah ada kesempatan dan peluang untuk bisa mengenal mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Dengan kata lain, dia mengetahui jalan yang lurus yang ditempuh aman dan jalan yang harus ditinggalkan atau membahayakan. Dan pada saat yang sama bisa memberikan dampak pada aspek-aspek kehidupan nyata lainnya. Misalnya, mampu mengenal cinta, kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain. Efek lainnya dari ma'rifatullah dan mahabbatullah adalah dapat lebih mengenalkan rasa cintanya kepada keadilan dan ketidaksukaannya kepada kezaliman, memiliki kepekaan untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Bagi cinta adalah bagian dari jihad, dan jihad pun ternyata karena cinta. Karena cinta yang diperangi pun karena kezaliman. Orang yang cinta atau mahabbatullah terproyeksi dalam cintanya terhadap keadilan, dan itu salah satu manifestasi cinta kepada Allah yang sebenarnya. Cinta ternyata membutuhkan pengorbanan. Orang yang melihat ketidakadilan di lingkungan sekitarnya tapi bersikap cuek dan tetap berdiam diri, dia pada dasarnya pengkhianat cinta. Dia telah melecehkan cintanya kepada Allah, karena dengan memerangi kezaliman itu sendiri adalah wujud dari pengorbanan itu sendiri, yakni pengorbanan terhadap yang dicintainya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata juga ma'rifatullah dan mahabbatullah tidak akan bisa kita raih kecuali jika kita melakukan zikir kepada Allah. Pergilah dia dimanapun warga berada. Sejatinya orang yang berzikir akan senantiasa diberi petunjuk dan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap apa yang akan dilakukannya. Allah akan perlihatkan kepadanya mana jalan yang benar, mana jalan yang lurus yang seharusnya ditempuh, dan mana jalan yang batil yang seharusnya dihindarkan. Hatinya sangat peka, dan tentunya dia juga sangat cerdas dalam melihat dan menghadapi setiap persoalan, sehingga dia akan senantiasa melakukan yang benar dan yang terbaik bagi dirinya dan bagi orang lain. Dan tentunya berhusnuzon, baik sangka kepada Allah, yakni bahwa yang dilakukannya adalah juga terbaik baginya. Menerima apa yang telah ditetapkan Allah dengan ikhlas, sabar dan tawakal. Dia selalu konsisten, istiqamah dalam setiap memegang prinsip. Prinsipnya adalah kebenaran, kebaikan dan amal soleh yang dilakukan hanya karena Allah semata. Wargi dahlia, dalam diri orang yang berzikir ada furqan. Furqan itu pembatas atau pembeda. Pembedanya adalah antara perbuatan baik dan benar yang mesti dilakukan dengan perbuatan maksiat, buruk dan tercela yang mesti dijauhinya. Mengapa demikian? Karena puncak zikir adalah takwa. Sementara orang yang bertakwa sebagaimana janji Allah, dia akan mendapat furqan dan akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Pergi dahlia dimanapun warga berada adalah mustahil bagi orang yang berzikir akan melakukan keduanya dalam waktu yang sama ataupun dalam waktu yang berbeda pula. Dia sadar bahwa jika melakukannya maka pada saat yang sama dirinya akan jatuh pada kemunafikan dan ketidakkonsistenan. Orang yang melakukan apa yang dia mau, yang baik maupun yang buruk, pada hakikatnya itulah manusia munafik, split personality. Allah perintahkan kepada kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar, dan selalu menjauhi maksiat serta apa saja yang dilarangnya. Ini semua tidak lain adalah aturan main yang harus diperhatikan dalam hidup ini. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi demi kepentingan dan maslahat bagi diri kita sendiri. Segala aturan, perintah dan petunjuk yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, yang berisi hak dan kewajiban yang diberikan kepada kita, pada dasarnya merupakan kebutuhan, keuntungan, hikmah dan rahmat bagi kepentingan kita sendiri. Allah tidak pernah menjual petunjuk dan bimbingannya atau mengharapkan keuntungan dari apapun yang dilakukan manusia.
Segala bentuk perbuatan batil yang kita lakukan sebenarnya hanya mudarat dan kebatilan bagi kita sendiri pula. Allah tidak pernah tertipu oleh akal, kepentingan pribadi dan perbuatan busuk makhluknya, kecuali manusia sendirilah yang telah menipu dirinya sendiri. Hal ini Allah tegaskan dalam Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang munafik hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, zikir mengantarkan kepada kesuksesan sejati. Wargi, orang yang beriman dan berpegang teguh kepada takdir atau ketentuan Allah akan senantiasa merasakan nikmat dalam hidupnya. Allah Maha menentukan segala takdir baik maupun buruk yang kadang nampak dalam penglihatan kita dan penalaran akal kita, ya tidak kita inginkan. Dialah Allah Al-Muqtadir bagi mukmin yang beriman. Dalam keadaan senang, susah, mendapat musibah, mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan maupun kerugian adalah sama saja. Orang yang beriman tidak akan mengenal konsep derita. Dia sadar bahwa dirinya dan semua takdir hanyalah merupakan kehendak Allah semata. Segalanya harus diterima dengan sukaria, sabar, tawakal dan lapang dada apapun keadaannya. Karena semuanya berasal dari Allah dan akan kembali pula kepadanya. Itulah pangkal kenikmatan sejati, kenikmatan abadi, kenikmatan yang menembus batas-batas duniawi dan akan dibawanya sampai alam baka, alam pasca kematian fisik menuju hidup yang sebenarnya. Itu semua muncul setelah sekian hebat lamanya kita berzikir kepada Allah. Nantinya akan melahirkan apa yang disebut ihsan. Orang yang sudah mencapai tingkat ihsan atau muhsin, maka dirinya sadar bahwa apapun yang dia lakukan, dari gerak hati sampai tindakan-tindakan panca indera, senantiasa diperhatikan dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadar dan yakin bahwa semua kejadian yang dialaminya dan terjadi di alam semesta, semuanya atas takdir dan kehendak Allah Al-Muqtadir. Kalau dalam diri seseorang sudah muncul sifat ihsan, maka dia akan senantiasa memburu kebaikan dan rakus sangat berharap kepada ridhonya. Dan kalau ini muncul dalam dirinya, maka sungguh beruntung, menang dan sukseslah seseorang itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Wargi dahlia, zikir adalah cara yang paling jitu untuk mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa? Pertama, mensucikan diri dari hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu selalu menyuruh kepada keburukan. Nafsu itulah yang melahirkan tabiat kebinatangan. Hawa nafsu ini mendorong kepada kesenangan-kesenangan indrawi, kesenangan-kesenangan biologi semata. Dan nafsu inilah yang membangkitkan dan mendorong untuk melakukan hal-hal yang rendah dan sia-sia. Wargi dahlia, jika kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kitalah akhirnya yang dikendalikan dan menjadi korban hawa nafsu itu. Dan terjadilah tragedi naib untuk mempertuhankan hawa nafsu, suatu tragedi yang dapat meluluh lantahkan cita-cita luhur, harapan dan keselamatan dunia akhirat kita. Dalam keadaan inilah kita sejatinya sedang menceburkan diri ke dalam kebinasaan abadi selamanya. Itulah yang digambarkan dengan jelas dan tegas dalam Al-Quran. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wargi dahlia, contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita tahu bahwa sesuatu itu hak, sesuatu, tapi kita tidak mampu membela dan melaksanakannya. Demikian juga sebenarnya kita tahu bahwa sesuatu itu batil.
Tapi kita tidak mampu menghindar dan menjauhinya. Dan ini adalah bukti bahwa hawa nafsu menguasai diri kita. Kita tahu bahwa membicarakan aib orang lain adalah tidak boleh. Tetapi mulut kita ini tidak bisa berhenti dan terus berbicara tanpa sadar dan tanpa tahu akibat-akibatnya. Kita tahu bahwa kakinya sedang melangkah ke tempat yang dapat menggelincirkan dirinya ke jalan sesat dan dosa. Tetapi tetap saja kakinya melangkah ke tempat itu. Dengan begitu bersemangat mengerem sedikit saja, kita sudah tidak mampu lagi menahan, atau sementara semua rambu-rambu moral dan nilai-nilai agama ditabraknya begitu saja. Ini juga bukti bahwa kita sedang memperturutkan dan mempertuhankan hawa nafsu itu. Itulah yang dijelaskan dengan tegas dalam Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, kita harus senantiasa menjaga hati kita dari hawa nafsu itu, yakni dengan zikrullah kita akan dapat menjinakkan nafsu kita sendiri. Dengan zikrullah kita juga bisa menghindari diri dari lalai mengingat Allah dan lalai dalam taat dan bertakwa kepadanya. Dan pada saat yang sama kita juga akan dapat mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan amarah yang senantiasa membakar gejolak hati dan jiwanya. Kedua, mensucikan diri dari dunia. Dari sini akan muncul sifat-sifat qanaah, syukur dan zuhud, dermawan dan peduli terhadap orang lain, menyikapi dunia ini dengan sedekah sehingga dunia ini tidak lagi menguasai kita. Orang yang bersedekah menunjukkan bahwa dunia itu berada dalam genggamannya. Dunia ini kecil dan semuanya juga kecil karena yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya berasal darinya dan akan kembali pula kepadanya. Wargi dahlia. Ketiga, zikir itu mensucikan dari dosa-dosa. Wargi, orang yang banyak berzikir akan bersih dan suci, karena dia akan bersegera membuang dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencelakakannya, seperti perbuatan-perbuatan nista, durjana dan dosa-dosa lainnya. Dan pada saat yang sama dia selalu condong dan bergegas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyelamatkan dirinya, sebab perbuatan-perbuatan buruk terpuji dan mulia. Keempat, mensucikan atau menghindarkan diri dari godaan dan tipu daya setan. Argi dahlia, semua tindakan yang dapat menjauhkan dan melalaikan dirinya dari Allah merupakan manifestasi tindakan dan tipu dayanya, di mana semua itu muaranya adalah penderitaan dan kebinasaan semata. Dengan melakukan zikir kepada Allah, maka orang itu akan senantiasa dekat dengan pertolongan, bimbingan, petunjuk dan juga dekat dengan rahmatnya. Dia yakin bahwa pembelanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang menguasai segala makhluknya. Dia akan aman dari segala tipu daya yang dapat menghancurkan dirinya dengan kehendaknya semata. Setan pun tidak akan dapat masuk dan menggoda orang-orang yang beriman, karena dia senantiasa berzikir dan beramal soleh. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Lalu yang kelima mensucikan diri dari sifat-sifat tercela dan atau tabiat buruk. Kalau sudah suci, misalnya dalam sebuah keluarga, suami, istri, anak dan karib kerabatnya sudah suci, maka rumah tangganya akan berkah. Kemudian akan dipenuhi rahmat Allah dan akan dianugerahi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau orang sudah tersucikan melalui zikrullah, maka akan muncul dalam dirinya sifat-sifat husna, yakni sifat-sifat unggul, sifat-sifat mulia dan sifat-sifat terpuji. Sebaliknya, jika yang mendominasi adalah dirinya adalah sifat-sifat fasad atau tabiat-tabiat buruk, maka inilah yang merupakan sebab dari hancurnya individu, masyarakat, negara maupun sebuah peradaban manusia. Tabiat-tabiat buruk seperti berdusta, pengecut,
bermalas-malas dalam ibadah maupun dalam melakukan tindakan-tindakan baik, sombong, berkata kotor, membunuh, berzina, iri, dengki dan sebagainya, akan menjebloskan dan menggelincirkan manusia dalam kerusakan, kebiadaban dan kebinasaan. Karena begitu memberikan akibat-akibat dari tabiat-tabiat buruk tersebut, maka tidaklah heran jika posisi akhlak dalam ajaran Islam menempati posisi yang teristimewa dan sangat tinggi. Hadis berikut menggambarkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, jadi zikrullah, kalau kita lihat dari keenam hal tadi merupakan kotoran dan tabir yang selama ini menutupi mata hati kita, sehingga kita tidak peka terhadap kebenaran dan kebaikan. Kita juga tidak peka lagi terhadap orang lain. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Hati kita boleh dibelenggu dan dibutakan oleh kelima tabir itu, sehingga hidup kita menjadi sumpek, pengap dan gelap gulita, serta jauh dari petunjuk dan nur ilahi. Inilah yang digambarkan dalam Al-Quran. Seseorang yang berada di dalam kegelapan lautan yang luas dan dalam, diliputi gelombang. Di atasnya ada gelombang dan di atasnya lagi terdapat awan-awan yang tebal. Kegelapan pekat yang berlapis-lapis. Dengan zikrullah kita akan suci dan bersih dari kelima hal yang dapat mencelakakan dan menggelincirkan ke jalan yang sesat, kehancuran hidup dan mati yang buruk. Orang yang berzikir akan selamat, bebas dan aman dari kelima hal tadi. Dan itulah sejatinya orang-orang yang selamat, beruntung dan sukses. Mudah-mudahan wargi Dahlia, obsesi sore pada kesempatan ini ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Saya Asep Toto Ghazali dan rekan setia saya Mas Tomo undur pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.